Perkenalkan, saya Alia Rianti. Saya Maulida. Saya Melda Yanti. Saya Nahdiati. Saya Nur Maulida. Dan saya Raudatul Jinan. Kami dari kelompok 1 Akan mempersembahkan sebuah video Untuk middle test psikologi pendidikan dengan tema pengelolaan kelas. Mengapa kelas perlu dikelola secara efektif? Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan proses kegiatan yang mengatur suatu kelas secara sistematis, dimulai dari menyiapkan sarana prasarana, penyiapan ruang belajar, dan strategi pembelajaran, dengan tujuan menciptakan kelas yang kondusif agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Mengapa kelas perlu dikelola secara efektif? Karena dalam proses pembelajaran, pengelolaan kelas merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari proses belajar. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan kelas itu sendiri, yaitu menciptakan kelas yang kondusif agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan. Tujuan pembelajaran yaitu memberikan pengaruh positif kepada siswa, baik dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, agar tujuan pembelajaran ini tercapai, maka kita perlu melakukan pengelolaan kelas secara efektif dan maksimal. Bagaimana lingkungan fisik kelas yang bagus? Jadi, menurut kami, lingkungan fisik kelas yang bagus adalah kelas dengan struktur klasik berjajar. Kenapa kami memilih desain itu? Karena desain tata letak klasik berjajar ini kami desain untuk siswa-siswa ataupun murid yang berada di tingkatan SD maupun MI. Desain ini adalah desain yang paling banyak digunakan di seluruh tingkatan di Indonesia. Bukan hanya SD ataupun MI, banyak juga seperti SMP, SMA, dan juga tingkatan-tingkatan yang lain yang menggunakan desain ini, terutama SD dan juga MI. Pada tingkatan-tingkatan tersebut, metode pembelajaran yang banyak sekali digunakan itu seperti membaca, menulis, menyimak, dan juga mendengarkan. Di mana pada metode pembelajaran tersebut, guru merupakan sentral utama bagi murid. Karena itu, desain ini menurut kami adalah desain yang paling efektif dan juga efisien. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keberhasilan pembelajaran itu tergantung dari seberapa besar usaha dan juga semangat guru dalam menata lingkungan kelas. Karena kelas itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Kelas itu juga bisa disebut sebagai segmen sosial dari kehidupan sekolah secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya kelas dan sekolah itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi di setiap sekolah itu pasti ada kelas. Semangat dari proses pembelajaran dan juga pencapaian prestasi belajar yang tinggi itu bergantung pada pembiasaan sehari-hari. Maksudnya pembiasaan sehari-hari itu adalah kegiatan yang terjadi antara murid dan juga guru di dalam kelas. Oleh karena itu, guru harus bisa menata lingkungan kelas karena kelas merupakan sumber belajar bagi siswa. Perlu kita ketahui bahwa salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi siswa adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, di dalam desain kelas yang kami buat, saya akan menjelaskan seperti apa sih kelas yang nyaman, kelas yang tertib, itu seperti apa? Apakah kelas itu harus rapi, harus terstruktur, atau bersih, dan juga hal yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, bahwa salah satu faktor penting supaya pembelajaran di kelas itu dapat berjalan secara maksimal adalah dengan terciptanya lingkungan kelas yang efektif dan juga kondusif. Namun untuk merealisasikan atau mewujudkan itu semua, hal utama yang harus kita lakukan adalah membuat desain kelas atau tata kelola kelas yang baik, nyaman, dan juga menarik. Lalu berdasarkan desain kelas yang kami buat ini, ada beberapa poin penting yang menjadi penentu apakah kelas itu nantinya akan terlihat baik, nyaman, dan juga menarik. Poin pertama yaitu penempatan perabot-perabot kelas harus sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, dan juga fungsinya. Misalnya, di dalam desain yang kami buat itu, rak buku dan rak benda tersusun secara terpisah. Alasannya untuk memudahkan guru ataupun murid mengambil dan meletakkan
kembali, dan yang kedua supaya kelas tidak terlihat berantakan dan juga tetap menarik. Di desain itu kami juga membuat kursi antara murid yang satu dan murid yang lainnya itu diberi jarak. Supaya apa? Supaya guru bisa memantau perkembangan peserta didiknya dan peserta didik yang satu dan juga yang lainnya tidak saling mengganggu, misalnya bermain atau mengganggu teman sebelahnya dan hal lainnya. Dan tempat duduk siswa pun juga berdasarkan postur tubuhnya, misalnya postur tubuh siswa yang lebih pendek diletakkan di depan dan yang postur tubuh lebih tinggi diletakkan di belakang. Alasannya supaya guru bisa memantau secara keseluruhan dan mereka juga bisa melihat apa yang disampaikan oleh guru di depan. Dan papan tulis di dalam desain itu pun kami letakkan di tengah-tengah karena kami memilih desain klasik berjejer ini fokusnya adalah ke tengah, jadi papan tulisnya itu pun harus berada di tengah-tengah supaya siswa yang berada di pojok kanan paling belakang ataupun di pojok kiri paling belakang bisa tetap melihat dan fokus terhadap apa yang disampaikan di depan. Poin kedua adalah lingkungan kelas yang bersih dan juga nyaman. Karena salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan pencapaian siswa di kelas adalah kenyamanan dari lingkungan kelas itu sendiri. Karena jika lingkungan kelasnya itu terlihat bersih, nyaman, maka itu nantinya akan berpengaruh kepada siswa ataupun guru. Misalnya siswa dapat belajar secara maksimal dan guru pun bisa menyampaikan materinya juga secara maksimal, sehingga nantinya itu akan berpengaruh kepada pencapaian siswa. Adanya schedule dan juga poster. Di dalam desain kelas yang kami buat itu, kami juga meletakkan beberapa schedule dan juga poster. Alasannya, schedule tersebut supaya mengingatkan siswa terhadap apa yang ingin dilakukannya. Schedule itu bisa berupa jadwal kebersihan, jadwal pelajaran, dan bisa juga struktur organisasi kelas. Sedangkan poster bertujuan supaya memotivasi siswa untuk giat belajar, bersemangat, untuk mencapai hasil terbaiknya di kelas. Dan poin terakhir adalah sirkulasi udara yang cukup dan juga penerangan yang cukup. Bayangkan saja, misalnya di suatu kelas itu udaranya sangat panas, maka secara tidak langsung akan membuat siswa ataupun guru merasa tidak nyaman dan tidak fokus. Siswa akan merasa tidak nyaman, pengap, gerah, sehingga mereka ingin segera keluar dari ruangan tersebut. Guru pun yang awalnya ingin mengajarkan pembelajarannya secara maksimal menjadi tidak tersampaikan akibat suasana kelas yang panas tadi. Begitupun jika pencahayaannya yang kurang, misalnya kelas terlalu gelap sehingga itu akan membuat siswa ketakutan dan belajar pun menjadi tidak efektif dan maksimal. Jadi, setelah desain yang kami buat ini, diharapkan lingkungan kelas dapat berjalan dengan baik, kelas dapat memfasilitasi siswa ataupun guru dalam kegiatan belajar dan juga mengajar, sehingga terwujudlah kelas yang efektif dan juga kondusif. Bagaimana cara menciptakan lingkungan positif untuk pembelajaran? Cara menciptakan lingkungan positif untuk pembelajaran yaitu dengan cara efektif membuat dan mempertahankan aturan dan strategi positif untuk membuat murid mau bekerja sama. Yang pertama, menggunakan cara otoritatif atau otoriter adalah pola pengasuhan yang mendorong anak untuk mengekspresikan dan bernegosiasi supaya anak lebih mandiri, percaya diri, bisa mengontrol diri, dan dapat menjamin relasi sosial dengan baik. Yang kedua, mengelola aktivitas kelas secara efektif, yaitu kita harus membuat aturan dan peraturan supaya siswa dapat memahami tata tertib kelas. Contohnya, siswa harus menggunakan kursi yang disediakan di ruang kelas. Tidak boleh siswa memakai kursi tersebut di ruang kelas. Sama seperti siswa yang tidak mengerjakan piket kelas, tidak menggunakan pakaian yang rapi, tidak menggunakan sepatu atau lain sebagainya, maka dia dikenakan hukuman yang tertentu supaya membuat kelas lebih kondusif.
Memahami dukungan emosional adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan. Menjaga komunikasi terbuka dengan anak, memberikan pujian yang tulus, dan menggunakan perhatian akan kebutuhan dan perasaan mereka supaya mereka merasa diperdulikan, supaya mereka tidak merasa dikucilkan, supaya mereka mudah beradaptasi sama lingkungan. Bagaimana sih menjadi komunikator yang baik sebagai guru? Nah, dalam hal itu, dalam pengelolaan kelas, guru memerlukan 4 keterampilan penting. Yang pertama, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara di sini yakni menggunakan tata bahasa yang benar dan menempatkan bahasa sesuai dengan situasi siswa, serta menggunakan kosakata yang mudah dipahami. Selanjutnya yang kedua adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis di sini berkaitan dengan penyampaian pesan atau informasi yang penting dan kompleks, karena maknanya pesan lebih baik disampaikan secara tertulis ketimbang lisan. Yang ketiga adalah keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan di sini yakni memberikan perhatian yang cermat kepada peserta didik dan memberikan umpan balik. Umpan balik di sini dapat berupa kritik, saran, apresiasi, dan evaluasi. Dan yang terakhir, komunikasi nonverbal, seperti menerapkan ekspresi wajah, komunikasi mata, dan komunikasi sentuhan yang sesuai, serta pengaturan postur tubuh yang tepat. Bagaimana cara menghadapi perilaku siswa yang bermasalah di sekolah? Dalam menghadapi perilaku siswa yang bermasalah, guru memerlukan pendekatan yang sensitif dan terarah. Berikut ini beberapa langkah yang dapat diambil seorang guru. Yang pertama, lakukan komunikasi. Dengan komunikasi, guru lebih mudah mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi murid tersebut. Yang kedua, memberikan kesadaran. Seorang guru sebaiknya memberikan kesadaran kepada siswa dampak dari perbuatan yang mereka lakukan, baik itu dari diri mereka sendiri maupun dampak ke orang lain. Ketiga, adanya batasan dan konsekuensi. Seorang guru hendaknya menetapkan batasan yang jelas dan konsekuensi yang adil untuk setiap perilaku yang tidak sesuai dilakukan oleh mereka. Yang keempat, kolaborasi. Libatkan orang tua, guru lain, dan penjaga sekolah dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, berikan mereka dukungan secara emosional maupun akademis yang akan membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Sekian video dari kami. Sumber sabar